Halo Sobat Hobis, terima kasih sudah klik video ini. Dan di dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara kita menentukan lampu yang tepat dan berapa lama durasi yang sesuai untuk tank Anubias kita. Nah, kenapa masalah pemilihan lampu itu penting di tank Anubias? Kalau misalkan lampunya tidak ideal, itu akan menyebabkan berbagai macam masalah pada Anubias. Yang paling umum itu masalah alga yang menempel pada Anubias. Nah, alga ini ada macam-macam jenisnya. Ada bermacam-macam jenisnya. Nah, yang paling berbahaya itu alga yang setelah dia hinggap di daun Anubias, setelah dihilangkan itu akan membuat daunnya mati. Itu yang berbahaya untuk tanaman Anubias. Nah, itu disebabkan biasanya pemilihan lampu dan durasi yang salah. Nah, supaya sahabat Hobis nggak mengulangi kesalahan yang sudah pernah saya lakukan, jadi sebelum saya sampai di titik stabil Anubiasnya atau tanknya tuh nggak terlalu rewel, itu sebelumnya juga saya pernah mengalami yang namanya kelebihan cahaya, terus kelebihan durasi. Nah, supaya sahabat Hobis nggak mengulangi kesalahan yang pernah saya ulangin, jadi saya ingin sharing atau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara saya menentukan lampu dan durasi yang ideal untuk tank Anubias. Nah, tips yang pertama dari saya yaitu adalah teman-teman Hobis sebelum membeli Anubias, jadi teman-teman Hobis harus sudah seperti biasa cycling dulu tanknya supaya kimia-kimianya menjadi netral dan menjadi siap untuk digunakan. Setelah itu sahabat Hobis juga harus sudah mempunyai yang namanya timer. Kenapa timer itu penting? Karena biasanya kita suka lupa untuk matikan, atau misalkan suka kelewat, atau misalkan suka kurang malah durasinya. Jadi untuk lebih konsisten, jadi teman-teman Hobis harus siapkan timer. Timernya ini rekomendasi dari saya yang sudah digital. Settingannya itu bisa berulang-ulang terus selama baterainya masih ada. Jadi kita cukup sekali setting, dia udah atur nyala mati sendiri selama baterainya masih ada. Jadi kekuatan baterai juga lumayan tahan lama ya. Saya kurang lebih sudah setahun belum mengganti baterai sama sekali. Saya sangat rekomendasikan penggunaan timer supaya sahabat Hobis lebih konsisten dalam memenuhi kebutuhan cahaya untuk tank Anubias sahabat. Nah, yang kedua, sahabat Hobis tentukan pemilihan lampu berdasarkan spesifikasinya. Sebenarnya ada banyak produk-produk yang sudah mencantumkan spesifikasinya. Nah, sahabat Hobis tinggal pilih aja tuh di situ. Nah, untuk saat ini yang paling saya rekomendasikan itu lampu kandila yang tipe S, karena cahayanya menurut saya udah cukup terang. Jadi lebih baik lampu yang memang sudah terang ya, atau sedikit over daripada yang kurang. Kalau menurut saya itu untuk mengejar pertumbuhan Anubias. Jadi misalkan lampunya nanti pemakaiannya berlebihan, itu bisa kita atur pakai timer. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tips dan trik dari saya, itu sebelum saya tanamkan Anubias atau saya taruh Anubias di situ, apalagi Anubias yang mutasi,
itu saya udah pastiin dulu yang namanya tanaman Monte Carlo. Jadi kalau misalkan tanaman Monte Carlo bisa beradaptasi dengan baik dan pertumbuhannya itu bagus, itu indikasi bahwa di tank itu udah aman dan udah memenuhi syarat untuk tumbuhnya anubias. Itu dari sepengalaman saya. Nggak perlu banyak montenya, cukup misalkan sekurang 2 cm, 2 kali 2 cm aja cukup, dibelah 4. Terus teman-teman taruh di setiap titik yang teman-teman akan taruh di situ anubiasnya. Terutama yang bagian-bagian yang highlight atau yang low light. Teman-teman misalkan ada taruh paling depan banget sama paling belakang banget, yang posisi cahayanya paling terang sama posisi cahayanya paling gelap. Jadi teman-teman bisa nanti lihat di situ perkembangan Monte Carlo-nya, cukup nggak cahaya yang jatuh di situ. Nah, untuk ciri-ciri Monte Carlo sendiri, dia kalau misalkan kekurangan cahaya itu akan tumbuh ke atas. Sementara kalau dia cukup cahaya, dia akan tumbuh standar merambat di soil. Nah, kalau misalkan kelebihan cahaya, biasanya itu dia udah merambat tapi tank teman-teman itu banyak alganya atau bermunculan alga. Nah, itu berarti indikasi bahwa lampunya terlalu terang. Jadi teman-teman bisa setting lagi, misalkan tadinya 8 jam sehari, teman-teman bisa kurangin. Nah, kalau saya settingannya itu pagi 4 jam, malam 4 jam, habis maghrib itu 4 jam. Jadi misalkan sebelumnya itu saya 12 jam. Nah, karena 12 jam muncul sedikit alga, itu saya kurangin durasinya menjadi 8 jam. Nah, setelah 8 jam dia stabil dan settle. Terus nggak ada lumut-lumut di sekitar Monte Carlo-nya. Nah, setelah sudah settle, sudah stabil, Monte Carlo udah tumbuh merambat, tidak ada lumut, tidak ada alga yang berlebihan atau alga yang muncul secara berlebihan, itu teman-teman bisa langsung masukin anubiasnya. Jadi itu sepengalaman saya kondisi yang paling ideal untuk menanam anubias, karena kan anubias di submerge ini permasalahannya nggak jauh dari alga, ya, nggak jauh dari alga. Biasanya kalau udah diserang alga, terus tanamannya sakit, stres, itu bisa terserang penyakit-penyakit yang lain yang lebih parah. Nah, oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan untuk video kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang masih kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan informasi tentang anubias atau kita bisa sharing seputar anubias, silakan teman-teman klik subscribe supaya di video-video berikutnya kita bisa saling sharing lagi seputar perawatan anubias. Oke, sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.